Kalau lu nggak kaya di 2026, setelah lu nonton video ini, lu keterlaluan setengah mampus. Ini adalah kesempatan yang terjadi jarang-jarang banget. Kenapa gue bisa bilang itu? Gue bisa mendapatkan kekayaan gue di umur yang masih sangat muda. Itu semua tuh karena COVID zaman dulu. Di saat era COVID, itu gue bisa mengepul uang tuh sangat-sangat banyak. Kenapa? Di saat itu demand lagi sangat tinggi-tinggi, tapi supply lagi sangat rendah-rendahnya. Terus ada yang bilang, oh enggak, sekarang udah susah, sekarang supply-nya udah terlalu banyak. Lu lihat di 2026, pasti akan lahir banyak orang kaya baru di Indonesia. Lu bisa lihat berita nih terakhir-akhir ini. Menteri Keuangan kita gelontorin dana 200 triliun. 200 triliun itu bukan uang yang kecil. Dan 200 triliun itu bukan dibagikan cuma ke orang-orang kaya doang. Ini dibagikan akan rata ke semua masyarakat. Kenapa bisa begitu? Gue nggak usah pakai data, gue nggak usah ribet-ribet. Gue akan jelasin pakai bahasa yang paling manusia aja. Simpelnya begini. Menteri Keuangan kita kasih dana 200 T ke bank-bank. Yang dimana bank-bank ini harus salurin untuk jadi kredit ke orang-orang. Harus dipinjemin, harus dikasih pinjem ke orang-orang. Dan yang sudah pasti dapat pinjaman itu siapa? Sudah pasti yang dapat pinjaman itu adalah pengusaha-pengusaha. Otomatis apa? Oh, gue punya usaha, gue pengen gedein lagi bisnis gue pengen kali 2 kali 3-in. Gue dapat pinjaman di bank. Otomatis duit yang akan gue pinjam ini, duit yang akan gue pakai ini, otomatis gue akan pakai buat gedein skala bisnis gue. Dengan otomatis, dengan gue naikin skala bisnis gue. Contohnya, gue misalnya pabrik gitu. Gue beli mesin, gue tambahin mesin dari yang tadi cuma 5 jadi 10 jadi 20. Dengan adanya tambahan mesin itu, sudah pasti ada orang yang harus mengoperasikan mesin itu. Otomatis gue akan tambah orang lagi, yang dimana apa artinya lapangan pekerjaan akan semakin besar, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar, otomatis orang akan dapat pendapatan lebih banyak, akan lebih banyak orang yang tadi yang nganggur dan dapat pendapatan dengan adanya kebijakan kayak begini. Dan yang artinya sudah pasti daya beli akan semakin besar. Dan PR-nya sekarang di mana? PR-nya sekarang dengan daya beli yang besar ini, supply-nya ada atau enggak? Apakah lu akan jadi bagian orang yang jadi supply-nya, atau lu akan jadi bagian orang yang mengkonsumsi juga? Dan artinya dengan bahasa yang paling manusia, gue akan jelaskan itu cukup simple. Yang artinya daya beli itu akan semakin tinggi. Dan lu semua yang nonton video ini, lu semua pasti sudah tahu semua barang-barang yang lu kenakan, barang-barang yang lu pakai, barang-barang yang lu gunakan setiap hari nih. Bahkan saat gue syuting video ini, kamera, meja, ini segala macam lighting dan lain-lain, itu semua barang impor. Semua tuh sudah pasti barang dari Cina. Hampir 99% tuh semua barang yang lu gunakan tuh barang Cina semua. Jadi otomatis gue akan bilang di sini ya, 2026 lu kalau bisnis impor, lu akan semakin kaya. Sudah pasti lu akan semakin kaya. Contoh simpelnya ya itu tadi gue bilang, karena daya konsumsi akan semakin tinggi. Dan di sini PR-nya, akankah lu jadi yang orang yang supply, akankah lu akan jadi bagian orang yang mendapatkan duit itu, atau lu akan jadi orang yang cuma mengkonsumsi doang. Dan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah momen-momen yang sangat penting yang akan membangun kekayaan lu di 2026 ini. Zaman sekarang itu hampir semua orang sudah pasti bisa melakukan impor. Sudah pasti semua orang bisa ngelakuin bisnis impor. Lu nggak perlu punya modal gede segala macam. Gue kasih lu perhitungan 8 tahun gue berjalan di bisnis impor dan gue punya perusahaan impor gue sendiri. Untuk lu impor itu lu paling kecil modalnya berapa? Gue akan jawab, untuk lu impor paling kecil modal lu cuma 250.000. 250.000 itu dapatnya dari mana? Kebanyakan orang perusahaan-perusahaan forwarder itu pasti kasih minimal pengiriman. Minimal pengiriman di perusahaan gue salah satunya, minimal di kita adalah 0,05 CBM. Terus dapatnya gimana bisa 250.000? Contohnya barang umum. Barang-barang umum tuh barang-barang kayak gimana? Barang-barang yang sering lu pakai setiap hari, misalnya ember lah, segala macam lah, casing HP dan lain-lain, itu kita sebut barang-barang umum. Barang-barang umum itu harga per CBM-nya itu adalah 5 juta di tempat gua. 5 juta tinggal lu kaliin doang 0,05. Hasilnya 250.000. Jadi modal lu buat impor paling kecil adalah untuk bayar ongkir 250.000. Terus lu nanya abis ini, ongkirnya 250.000 itu dapat barang sebanyak apa? Gua kasih lu perhitungan paling gampang. 0,05 CBM itu kurang lebih sebesar 5 kotak sepatu lah. Jadi lu udah dapat gambaran di sini. 5 kotak sepatu itu paling minimal lu bisa impor. Terus lu tanya abis ini, oh gue mau impor gimana caranya? Gue mau impor tapi gue belum tahu jualannya gimana segala macam. Lu jangan impor dulu. Gue udah kasih tahu lu di banyak video gue. Untuk lu mulai bisnis impor di saat ini itu tuh gampang banget. Itu tuh nggak sama kayak zaman dulu gue jualan. Zaman dulu gue jualan gue harus ada channel, mesti ngerti gitu. Tahu dapat supplier di mana baru gue bisa jual. Kalau enggak, kalau gue ambil sama toko dapat harganya itu pasti tinggi banget. Gue nggak bisa jual lagi. Nah zaman sekarang itu udah paling gampang banget. Lu tuh bisa dapat supplier atau distributor tuh dari marketplace lu bisa cari. Semua itu tuh udah terbuka lebar
lebar. Semua tuh udah gampang banget zaman sekarang. Terus lu bilang lagi, oh gue mau mulai jualan tapi gue nggak ada modal, gue harus gimana? Zaman sekarang tuh ada affiliate, itu udah paling gampang banget. Lu affiliate lu nggak perlu modal, lu cuma perlu konten. Lu dengan nonton video gue kayak gini, lu pasti punya HP, lu bisa download aplikasi edit, lu bisa download TikTok, lu udah pasti bisa mulai gitu. Jadi nggak ada alasan lagi gitu. Banyak member-member di grup gratis gue yang di bawah, lu bisa join aja grup komunitas di bawah. Itu banyak banget yang suka sharing. Mereka mulai dari nol, mulai dari simple, dari kecil-kecilan, dari kos-kosan. Mereka bisa gitu. Mereka aja bisa gitu. Gue pun juga mulai bukan dari yang punya modal gede-gede gimana-gimana. Gue mulai dari nol. Bener-bener gue mulai dari nol. Jualin barang orang yang gak laku. Itu cara gue dulu awal-awal jualan. Jadi untuk lu bisa memulai, itu tuh banyak banget caranya gitu. Kalau lu abis nonton video ini, lu masih bilang, oh kontennya cuma ceramah doang, banyak cincong segala macam. Lu gak usah nonton video gue. Lu cabut aja. Karena masih banyak orang-orang yang mau belajar. Masih banyak orang yang gue respect. Mereka mau belajar dan mereka mau praktek. Gue respect banget sama orang-orang itu. Gue gak minta sepeser pun uang kalian. Jadi intinya lu tinggal mau mulai atau enggak aja. Dan seperti yang gue bilang tadi, modal lu untuk mulai bisnis impor itu tuh kecil banget, tapi skalanya itu lu bisa jadi sangat-sangat besar gitu. Dan gue ada cerita, customer gue itu ada yang awal tahun ini dia masih impornya tuh mulai dari cuma 500 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Sekarang dia udah impor puluhan juta gitu. Itu possible banget. Dalam waktu setahun lu bisa hasilin segitu tuh possible banget di bisnis impor. Lu yang penting apa? Seperti video-video yang gue selalu kasih tahu. Yang penting adalah lu punya kesabaran dan lu punya konsisten. Cukup itu aja. Terus lu bilang, oh gue mau jualan kok, tapi gue nggak tahu produknya apa. Ini gue suapin lagi nih sekali lagi nih ya. Kemarin-kemarin gue kasih tahu produknya apa segala macam masih kurang jelas. Gue kasih tahu lagi nih. Caranya paling gampang untuk lu temuin produk adalah lu cari semua produk yang laku. Lu cobain semua produk yang laku. Nggak peduli tuh mau produk apapun, lu cobain semua produk yang laku. Tapi gue akan kasih tahu nih tiga produk yang sudah pasti lu bisa laku. Yang itu pertama adalah peralatan rumah tangga. Ini sudah pasti lu bisa laku. Udah, lu main di peralatan rumah tangga 2026 lu sudah pasti tajir melintir. Yang penting apa? Lu sabar dan konsisten. Lu gulung terus duitnya. Terus yang kedua apa? Kedua nih gadget. Lu main di gadget. Contohnya apa? Aksesoris gadget. Itu tuh masih bisa dapat margin tuh besar banget, dan impor lu nggak usah banyak banget. Lu bisa modal minim banget untuk peralatan gadget. Contohnya kayak apa? Kayak casing handphone, casing MagSafe dan lain-lain. Yang ketiga nih peralatan beauty. Peralatan beauty apa? Jangan pikiran lu sempit. Jangan mikirnya cuma oh skincare, oh pensil alis segala macam. Jangan mainnya mainstream kayak gitu. Lu cari yang masih unik-unik. Contohnya apa? Kayak hair dryer mini kah, atau kipas portable yang buat keringin rambut kah. Itu banyak banget produk-produk yang masih bisa marginnya tuh 50-100%. Itu masih banyak banget. Lu bisa cari. Terus gimana cara cari produknya? Lu bisa lihat di marketplace kalau barang-barang yang udah laku, atau lu paling gampang lu download 1688 atau Taobao. Aplikasi 1688 atau Taobao lu download, lu bisa lihat semua produk-produk yang udah rame di Cina tapi belum rame di Indonesia. Ini kan udah cara yang paling gampang banget. Makanya gue bilang di sini, kalau 2026 lu masih belum mulai atau 2026 lu nggak bisa manfaatin momentum ini, lu tuh begonya setengah mampus. Kenapa gue bilang begonya setengah mampus? Zaman gue dulu, gue nggak ada yang ngajarin sama sekali. Dengan gue sekarang kayak gini, sharing kayak gini, gue bisa punya ada orang yang bisa ngajarin kayak gini. Misalnya zaman dulu, itu gue akan senengnya setengah mampus. Pasti gue bisa sukses jauh lebih cepat daripada sekarang. Mungkin dalam 3 tahun, 2 tahun gue udah bisa sukses. Gue nggak usah ngelewatin waktu sampai 6 tahun, 8 tahun. Gue nggak perlu selama itu. Dengan lu ada yang ajarin kayak gini, ini bisa mempercepat lu. Bener-bener sangat mempercepat lu. Asal lu dengerin dan lu mau jalanin. Lu mulai dulu. Lu nggak perlu pusing, oh mesti bikin branding ini itu segala macam. Lu kalau baru mulai, lu jualan dulu. Buat orang yang baru mulai untuk bisa mengerti branding, itu susahnya setengah mampus. Gue kasih tahu lu. Lu mau ikut kelas segala macam yang ada, lu nanti nggak akan mulai. Tapi kalau lu jualan dulu, yang penting lu ngerti cara jualan, sense-nya jualan tuh rasanya gimana. Oh senengnya dapat jualan pertama, oh senengnya dapat jualan ke-10, oh habis jualan ke-10 pengennya jualan 100. Dengan lu mengerti jualan, lu nggak akan pernah mati. Dan perlu digarisbawahi lagi nih, sekali lagi nih ya, gue kasih tahu. Apalagi kalau lu yang nonton video ini, lu tinggalnya di daerah, lu tinggalnya tuh misalnya di Yogyakarta, di Surabaya, di Makassar, yang jauh-jauh di daerah-daerah, bukan di kota-kota besar. Kesempatan lu untuk sukses di bisnis impor akan jauh sangat lebih besar. Kenapa? Karena kalau lu di daerah-daerah, misalnya let's say lu daerah mana, lu daerah Makassar, mungkin biasa barang-barang yang lu ambil itu nggak dari Jakarta atau nggak langsung dari Cina. Barang yang lu dapat tuh mungkin biasa dari Surabaya, dan Surabaya misalnya dapat dari mana? Surabaya dapat dari Jawa. Jawa dapat dari mana? Misalnya dapat dari Jakarta. Dan itu tuh udah kena potong, orang udah markup. Akhirnya sampai di tangan lu itu harganya tuh tinggi sekali. Dengan lu punya kesempatan lu bisa impor, lu akan potong cost tuh sangat-sangat murah. Lu akan potong harga modal tuh sangat jauh banget karena lu nggak ada kena markup sana sini lagi. Lu udah bukan ngambil dari tangan ketiga, tangan keempat, lu udah dapet dari tangan pertama. Dan ini possible banget, bener-bener possible banget. Buat lu yang orang daerah, gue banyak banget kenal customer gue yang orang-orang daerah jadi tajir melintir karena dia mulai jualan barang impor. Karena apa? Karena dengan mereka impor, mereka dapat harga lebih murah. Dengan
dan mereka dapat harga lebih murah. Otomatis mereka bisa jual lebih banyak dan lebih gampang. Dan kesempatan lu yang orang-orang daerah itu nggak kayak orang zaman dulu. Nggak kayak orang zaman dulu mau dapat kesempatan mereka mesti ngerantau ke Jakarta segala macam. Lu udah gampang banget. Dengan lu punya HP, lu punya kesempatan yang sama seperti orang-orang di kota-kota besar. Banyak juga orang-orang di kota besar yang anak-anak orang kaya yang nggak guna hidupnya. Banyak gue lihat. Jadi apalagi lu yang orang daerah, lu bisa punya HP aja, lu bisa memanfaatkan segalanya. Contoh paling simpel yang gue bilang lah. Lu nggak punya modal, lu nggak ngerti cara mulainya gimana, jualannya nggak punya supplier, nggak punya apa-apa. Lu affiliate aja itu udah paling gampang banget. Affiliate itu udah cara yang paling gampang banget. Lu udah jual semua produk, lu laku segala macam, lu udah ngerti. Oh produk ini jualannya begini, oh jualannya ternyata kayak gini ya, marketnya, behaviornya kayak gini. Gue udah ngerti banget nih cara jualinnya. Tinggal gue ngemeng-ngemeng kayak gini doang, udah pasti orang pada mau beli. Ya udah nanti lama-lama lu udah kekumpul modal dari modal affiliate, lu pakai buat lu bisa nyetok barang lu jual sendiri, lu buka toko lu sendiri. Itu udah paling gampang banget. Dan ditambah lu jualan online, lu bisa jual ke seluruh Indonesia. Itu udah paling gampang banget. Jadi lu nggak perlu lah pakai alasan, oh gue tinggal di daerah, gue bisa gak ya, gue ini, gue itu. Udahlah, kebanyakan alasan lah kalau lu nggak mau mulai karena ini, karena itu segala macam. Gue udah lihat banyak banget tuh. Lu kalau mau lihat, lu buka grup di bawah nih, grup Telegram, lu bisa lihat tuh banyak banget orang-orang yang di grup-grup ini yang gratis. Mereka nggak ada bayar sama sekali. Mereka tunjukin mereka progres mereka. Mereka mulai dari cuma kos-kosan kecil doang. Ini tentang lu mau mulai atau enggak gitu. Ini udah bukan tentang oh punya modal berapa segala macam, enggak gitu. Dan gue yakin di sini kalian nonton video gue jangan pernah takut bermimpi. Walaupun views gue tuh cuma berapa ratus, gue nggak pernah peduli tuh mau views gue ada berapa juta, berapa ratus ribu. Gue nggak peduli. Gue akan tetap share kayak gini. Gue akan tetap bikin konten kayak gini karena selagi itu bisa bermanfaat buat kalian, gue akan terus share. Karena gue tahu hidup gue nggak bisa sejauh ini kalau tanpa adanya orang-orang yang mau bantu share ke gue ilmu-ilmu mereka secara gratis. Banyak banget orang-orang seperti itu di hidup gue. Dan gue sangat respect sama orang-orang itu. Dan gue nggak heran kenapa orang itu bisa makin kaya. Kenapa mentor-mentor gue bisa semakin jadi lebih kaya. Karena hidupnya bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya ada lu orang yang nonton video gue masih ngomongin, oh ekspor aja jangan impor segala macam. Lu bacot. Lu nggak usah nonton video gue. Lu pergi aja. Yang lain yang belajar di sini mau nonton video gue. Bener-bener mereka mau belajar. Bener-bener mereka mau berusaha. Bener-bener mereka mau merubah hidup mereka. Jadi lu jangan ganggu orang-orang ini. Lu yang ngomong kayak gitu ekspor segala macam juga lu juga gue yakin cuma jenggotan, galer doang setiap hari kagak ngerjain apa-apa, kagak punya apa-apa gitu. Lu mau bilang ekspor aja, impor nggak berguna bagi masyarakat, karyawan gue lebih banyak daripada lu yang ngebacot ekspor-ekspor. Gue lebih banyak buka lapangan kerja selama 8 tahun gue berbisnis, gue udah buka lapangan kerja banyak banget gitu. Udah banyak banget keluarga yang gue hidupi gitu. Udah banyak orang yang terbantu gara-gara bisnis impor. Ini baru gue doang, belum lagi customer gue yang jualan barang-barang impor. Emang lu pikir mereka nggak pakai karyawan? Emang lu pikir itu mereka pesen barang satu kontainer bisa keluar sendiri barangnya dari kontainer? Emang nggak perlu orang buat ngangkutnya? Emang nggak perlu orang buat packingnya? Emang nggak perlu orang buat admin? Itu udah buka lapangan kerja jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang bacot bisnis ekspor ini itu segala macam. Jadi jangan kemakan sama propaganda-propaganda yang goblok-goblok itu. Jadi gue yakin semua teman-teman yang nonton video gue sudah pasti orang-orang yang pintar. Jadi jangan kemakan sama begitu-gituan. Akhirnya lu cuma diem di tempat aja, lu nggak ngapa-ngapain. Lu manfaatkan momentum ini. Jadi ingat sekali lagi, dana 200T yang digelontorkan ke masyarakat ini, gue nggak perlu jelasin pakai bahasa-bahasa yang data ini tuh segala macam. Ini pakai bahasa yang manusiawi aja, yang lu orang pasti sudah bisa paham semuanya. Yang dimana yang akan pasti diuntungkan adalah sektor yang sudah pasti konsumsi. Yang dimana sudah pasti konsumsi itu kebanyakan dari bisnis impor. Orang mau bikin restoran, mau bikin apa segala macam sudah pasti perlu barang-barang impor. Itu udah gampang aja gitu. Itu udah logika paling gampang aja. Lu mau buka restoran, lu perlu semua peralatan tuh semua barang-barang impor semua, kebanyakan dekorasinya, mejanya, kursinya segala macam, bla bla, TV-nya bla bla bla. Itu sudah pasti butuh barang impor gitu. Terus lu mau bikin bisnis apa lagi? Lu mau bikin pabrik jauh lebih gede lagi, lu perlu mesin. Perlu mesin, lu perlu impor lagi mesinnya. Perlu karyawan, lu pakai karyawan lagi, nambahin lagi konsumsi, nambahin lagi lapangan kerja. Gue pakai bahasa yang paling simpel aja. 200T ini akan diserap sama kalian-kalian yang punya bisnis impor. Gue gak akan ngomong belibet segala macam. Intinya kalau lu mulai bisnis impor dari sekarang, 2026 sudah pasti lu akan mengepul uang yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi ingat, setelah lu nonton video ini, jangan sampai lu kehilangan momentum ini. Momentum yang jarang sekali terjadi dan gak banyak orang yang bisa lihat momentum seperti ini gitu. Jadi gue kasih tahu di sini, bukan orang yang jago-jagoan, bukan orang yang punya modal yang menang di game ini, tapi orang yang punya mental pemenang, yang dimana mau lu gagal, mau lu jatuh ribuan kali, jutaan kali, lu akan tetap bangun, lu akan tetap berusaha karena lu lebih takut gak menang daripada gagal. Gue lebih takut gak menang daripada gue gagal. Gue akan lakuin segala macam cara agar gue bisa menang. Itu mental yang gue punya dari dulu, dari gue masih bokeh, dari gue gak punya duit. Itu mental yang gue punya dan akan selalu gue pertahankan dan akan selalu gue turunkan ke anak gue. Bukan uang yang akan gue turunkan ke anak gue nanti, tapi adalah mental seperti ini yang akan gue turunkan ke anak gue. Dan gue juga
mau kalian-kalian yang nonton video gue sebagai penerus bangsa negara ini, kalian juga punya mental seperti ini. Karena gue yakin untuk negara ini bisa maju, perlu anak-anak muda yang punya mental pejuang seperti ini. So, see you.